Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saat ini kita akan kembali untuk dengarkan firman Allah. Ya. Nah, saudara, firman Allah yang kita akan dengarkan pada saat ini yaitu berbicara mengenai inspirasi Alkitab. Ya. Nah, saudara, inspirasi Alkitab, bukan inspirasi, inerensi Alkitab. Ya. Nah, saudara, inerensi Alkitab itu maksudnya apa? Ya, inerensi itu artinya tidak ada kesalahan. Ya, itu maksudnya inerensi. Jadi artinya bahwa Alkitab itu, saudara, tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan, saudara. Ini sangat penting kita pelajari. Ya, bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, artinya bahwa semua tulisan Alkitab itu adalah benar-benar dari Allah. Ya. Nah, saudara, pandangan inilah nanti yang menjadi fondasi bagaimana kita hidup. Saudara, kenapa kita berani percaya pada Alkitab? Kenapa kita berani mempertaruhkan hidup di atas firman Allah? Karena firman Allah itu tidak ada kesalahan apa-apa di dalamnya. Itu benar-benar adalah sebuah kebenaran yang absolut. Ya. Saudara, mengenai apa mau ditanya di dalam Alkitab? Mengenai Allah. Allah itu siapa? Orang Kristen itu punya pandangan Allah itu Tritunggal. Saudara, dari mana kita tahu itu? Nah, itu kita tahu dari Alkitab. Jadi kalau kita tidak punya Alkitab atau tidak paham Alkitab, kita otomatis tidak akan bisa kenal Allah itu siapa. Hari ini, saudara, banyak sekali orang di luar sana yang mempersoalkan kok Allah itu Tritunggal. Belum lagi mereka salah pengertian. Ada orang bilang bahwa orang Kristen itu punya 3 Allah. Saya bilang itu salah besar. Orang Kristen tidak punya Allah 3, tidak ada. Ya. Orang Kristen punya Allah hanya 1, tapi dalam 3 pribadi. Jadi Allah itu 1, bukan 3 Allah. Nah, dari mana kita tahu itu? Itu dari Alkitab. Ya. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita nggak akan bakalan tahu itu. Nah, orang-orang dari luar sana, mereka hanya baca sepotong-sepotong Alkitab. Ya. Lalu mereka bilang, wah, orang Kristen ini sempat 3 Allah. Saudara, kenapa dia tidak mengerti sepenuhnya apa Allah Tritunggal itu? Lalu mereka membuat tuduhan-tuduhan, saudara, tanpa dasar. Mereka melontarkan omongan-omongan yang berkata orang Kristen itu menyembah 3 Allah, berarti punya banyak Allah. Itu namanya menyembah berhala. Nah, saudara, ya, itu sebenarnya mereka menuduh hal seperti itu karena mereka tidak membaca Alkitab secara lengkap. Ya. Jadi, saudara, perhatikan, orang Kristen hari ini kalau tidak belajar Alkitab, maka saudara bisa termakan arus. Ya. Kenapa? Karena ada banyak omongan yang saat ini saudara mempersoalkan tentang Allah Kristen. Dan orang Kristen yang tidak kuat, anak-anak muda, anak-anak remaja yang merantau, ya, lepas dari lingkungan Kristen, dari keluarga Kristen, lalu mereka merantau kemana? Lalu saudara, mereka akan dengarkan yang begini, lalu mereka banyak yang berpaling dari iman kekristenan. Nah, kenapa saudara? Karena mereka tidak punya modal. Mereka tidak belajar Allah itu siapa menurut Alkitab. Hari ini kalau saudara lihat di YouTube, di medsos, itu luar biasa serangan terhadap kekristenan. Ya. Belum lagi saudara, mereka menentang tentang Yesus. Ya. Mereka bilang bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Wah, itu saudara, itu sangat heboh. Kalau saudara lihat YouTube saudara, itu sangat heboh tentang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak mati di salib. Nah, saudara, mana yang mau kita percaya? Kebenaran apa yang harus kita pegang? Saudara, kebenaran yang mutlak itu hanya Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah yang mati di salib. Alkitab juga mengatakan bahwa oleh karena Kristus orang percaya bisa selamat. Saudara, dari mana kita dapat itu semua? Ya. Saudara, kita dapatkan itu dari Alkitab. Maka saudara, pemahaman terhadap Alkitab
Alkitab ini sangat penting. Banyak orang Kristen tidak tahu tentang Alkitabnya. Ya. Banyak orang Kristen punya Alkitab tapi tidak tahu, saudara, apa sebenarnya Alkitab itu. Saudara, perhatikan baik-baik, Alkitab yang kita pegang adalah kebenaran firman Allah yang mutlak. Ya, itu yang disebut inerensi. Inerensi itu bukan ya inerensi ya. Inerensi itu artinya tidak ada kesalahan apapun di dalam Alkitab. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Alkitab, bukti-bukti Alkitab firman Allah. Ya, kita nggak membahas lagi di sini. Tetapi saudara, nanti dalam penekanan di sini saya menyampaikan tentang dasar inerensi itu apa. Inerensi itu, saya ulang, inerensi itu artinya tidak ada kesalahan. Itu inerensi. Kalau yang namanya inspirasi, ya itu beda dengan inerensi. Inspirasi itu artinya, perhatikan ya, inspirasi itu artinya Alkitab itu ya dalam penulisannya diawasin atau dikontrol oleh Allah. Sehingga setiap penulisan itu tidak ada yang salah. Itu namanya inerensi, itu namanya inspirasi. Inspirasi itu sama artinya dengan ilham. Jadi Alkitab kita ini, saudara, itu diilhamkan. Ya, diilhamkan oleh Allah, diawasin oleh Allah, sehingga setiap penulisan itu tidak ada kandungan kesalahan. Makanya disebut inerensi. Jadi tidak ada kesalahan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab itu berdasarkan ilham atau inspirasi dari Allah. Ya. Makanya ada orang-orang yang namanya ilham. Ya. Tapi banyak orang tidak tahu arti ilham. Ya, ilham itu, saudara, artinya bahwa Allah yang mengontrol atau mengawasi setiap penulis untuk menulis setiap kata, ya, untuk menulis setiap apapun di dalam Alkitab, sehingga saudara dijamin setiap Alkitab itu tulisannya itu benar. Makanya pernah Yesus berkata begini. Yesus pernah berkata, aku datang untuk menggenapi firman Allah. Nah, saudara, jadi Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan firman Allah. Jadi Yesus datang untuk menggenapi. Maka Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau satu iota dari firman Allah itu lenyap. Jadi bayangkan, saudara, satu titik dari Alkitab, satu titik saja itu nggak boleh berubah. Artinya, saudara, kalau satu titik saja itu nggak bisa berubah, artinya keseluruhan Alkitab itu benar. Artinya Alkitab itu adalah benar-benar ilham Allah, benar-benar adalah dari Allah. Nah, dari sinilah, saudara, baru kita punya dasar bahwa Alkitab itu adalah inerensi. Ya, inerensi itu artinya tidak ada kesalahan apapun di dalam Alkitab. Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar. Ya. Nah, saudara, ya, jadi sekali lagi bahwa Alkitab itu ya itu tidak ada kesalahan apapun di dalamnya, ya. Nah, saudara, perhatikan apa dasar dari kepercayaan inerensi Alkitab. Nah, saudara, perhatikan ya, kita coba di atas itu bagian ketiga bab 3. Nah, saudara, apa dasarnya bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan apapun di dalamnya? Nah, saudara, yang pertama, ya, saudara, kitab suci itu adalah firman Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan salah berbicara? Ya. Jadi Alkitab itu, saudara, perhatikan, Alkitab itu adalah firman Allah atau suara Allah. Ya. Nah, kalau itu suara Allah, mana mungkin Allah itu bisa salah dalam berbicara? Nah, itu dasarnya. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, tidak mungkin apa kata firman Allah itu bisa salah. Ya. Nah, itu dasar pertama. Ini dasar dari kenapa kita percaya bahwa Alkitab itu merupakan inerensi atau tidak ada kesalahan apapun di dalamnya. Karena yang pertama, saudara, kitab suci itu adalah suara Tuhan. Ya. Nah, saudara,
Inilah yang harus kita pertahankan, bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan apapun di dalamnya, karena Alkitab itu merupakan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, perhatikan banyak orang liberal, ya, perhatikan banyak orang liberal mengatakan bahwa Tuhan menulis firman-Nya menggunakan manusia. Keberadaan faktor manusia inilah yang memungkinkan atau bahkan memastikan terjadinya kesalahan dalam kitab suci. Jadi saudara, ada pandangan liberal berkata bahwa Alkitab itu tidak mungkin tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena pandangan liberal ya, karena Alkitab itu ditulis oleh manusia. Walaupun memang itu dari Allah katanya, tetapi tidak mungkin manusia itu tidak salah dalam menulis. Mungkin misalnya lupa sehingga dia menulis sebuah kesalahan di dalam Alkitab. Ya, itu pandangan liberal. Kita nggak percaya itu. Ya. Saudara, karena firman Allah itu adalah dari suara Allah atau dari Allah langsung, maka itu tidak mungkin bisa salah. Itu dasar yang pertama. Nah, dasar yang kedua, saudara, kenapa Alkitab itu tidak bisa salah? Yang kedua, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan ya. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa dan sempurna, Allah sanggup menggunakan manusia sedemikian rupa sehingga kitab suci sepenuhnya tanpa kesalahan. Ya. Jadi saudara, perhatikan, Allah itu kan Maha Kuasa, Maha sempurna. Ya, tidak mungkin saudara, tidak mungkin sekalipun manusia yang dia pakai untuk menulis, tidak mungkin saudara ada kesalahan dalam penulisan itu. Kenapa? Karena Allah mampu membuat manusia yang menulis Alkitab itu saudara, Allah mampu untuk membuat setiap tulisan itu tidak ada kesalahan apapun. Kenapa saudara? Karena Allah itu berkuasa. Ya, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, perhatikan saja kalau kita memperhatikan karya Allah. Saudara, bayangkan aja hari ini kita melihat saudara, dunia ini, alam semesta ini masih memiliki keseimbangan. Ya, coba misalnya bayangkan saudara, kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada pemeliharaan Allah saudara, maka bayangkan aja bintang-bintang di langit, meteor-meteor itu kan bisa berjatuhan. Tapi coba bayangkan hari ini saudara, mana ada meteor-meteor yang jatuh? Ya, mana ada bintang-bintang bisa jatuh padahal tidak ada penopang. Mana ada penopang setiap bintang? Mana ada penopang setiap meteor? Tidak ada itu. Tapi kok bisa aman? Kok tidak berjatuhan? Nah saudara, itu karena kemampuan Allah. Allah sanggup memelihara ciptaannya. Allah sanggup menjaga ciptaannya. Dunia ini sanggup Dia pelihara, sanggup Dia jaga, sanggup Dia topang. Itu karena Allah yang menopang. Makanya kalau kita lihat matahari, coba, kenapa matahari masih ada hari ini? Kenapa matahari nggak jatuh? Ya. Saudara, itu karena Allah yang menopang, Allah yang menjaga. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nah saudara, disinilah kita bisa lihat bahwa Allah itu pun Dia sanggup membuat para penulis untuk menulis dengan tepat setiap apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi saudara, dasar yang pertama tadi apa? Karena Allah Maha apa? Karena Alkitab itu adalah firman Allah, suara Allah langsung. Yang kedua, karena Allah itu saudara Maha Kuasa, Dia Maha sempurna. Ya. Kalau saya katakan kalau dunia tadi yang dunia yang Dia ciptakan sekarang masih terpelihara, itu karena Allah yang menopang hari ini. Coba saudara, kita baca dulu Alkitab sebentar, biar kita tahu ayat bahwa Allah yang memelihara dunia. Kita baca dalam kitab Ibrani. Coba nih, kau bisa buka Ibrani. Ibrani pasal 1. Coba kita lihat dulu sebentar bahwa dunia ini sekarang ini saudara masih dipelihara oleh Allah.
Coba kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 1. Coba dilihat ayatnya di mana itu tentang Allah yang menopang dunia ini. Ayat 3. Coba kita baca ayat 3. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kebenaran dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada di hubungannya yang penuh kekuasaan. Setelah ia selesai mengadakan demikian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha di tempat yang mati. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, dia yang menopang. Ya, dia yang menopang dunia ini. Ya, dia yang menopang, makanya saudara, benda-benda langit masih aman, masih berada di tempat posisi yang tepat pada hari ini, sehingga tidak berjatuhan. Ya, memang kita nanti firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan lenyap. Itu kalau kita memasuki dunia baru, maka dunia yang ada sekarang itu akan dilenyapkan. Kita akan masuk dengan langit baru, bumi baru. Ya. Tapi untuk sekarang ini karena belum sampai waktunya ke sana, maka sampai sekarang Allah masih memelihara, Allah masih menopang dunia ini. Nah saudara, kenapa? Karena dia Allah yang penuh kuasa. Ya, dia Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mampu menjaga, memelihara alam semesta ini. Ya. Jadi saudara, perhatikan bahwa Allah itu saudara, dia firman itu adalah, Alkitab itu adalah merupakan firman Allah. Yang kedua bahwa Allah itu maha kuasa, sehingga dia sanggup saudara untuk menjaga sehingga setiap tulisan dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang tidak ada kesalahan. Nah, saya mau menyampaikan sedikit sebentar. Saudara, memang Alkitab kita yang kita pegang sekarang itu namanya Alkitab terjemahan. Yang kita pegang sekarang. Memang kalau Alkitab terjemahan, saudara, memang pasti ada kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena itu masalah penterjemahan. Ya. Karena Alkitab yang asli yang pertama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani, itu Alkitab Penyair Lama, dan PB Penyair Baru itu ditulis dalam kitab Yunani. Nah, saudara, Alkitab ini kan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, saudara, dalam penterjemahan tentu ada kekurangan. Kenapa saudara? Karena ada gap bahasa. Ya, bayangkan menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu tentu pasti ada kelemahan-kelemahan. Maka saudara, makanya kalau kita belajar Alkitab, saudara, kalau belajar Alkitab itu tidak bisa kita hanya bersandar pada Alkitab kita sekarang. Makanya dalam belajar Alkitab itu kadang-kadang membutuhkan kamus. Kita belajar kamus. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melihat arti aslinya. Ya, kita harus melihat kata aslinya. Jadi makanya saudara, dalam membahas Alkitab ini kita nggak bisa hanya belajar sendiri, nggak boleh belajar sendiri. Kita harus belajar bersama-sama dengan orang lain. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang dikasih Tuhan kemampuan untuk menafsir Alkitab. Ya, makanya orang-orang yang tidak mau berkomunitas, bergereja, tidak mau belajar bersama, biasanya saudara pasti akan banyak kesesatan dalam belajar firman Tuhan. Ya, makanya seperti kita, kenapa kita harus bersama-sama belajar firman Allah? Kenapa kita harus mendengarkan khotbah? Supaya kita jangan salah dalam menafsir. Ya. Nah, saudara, jadi dasar kepercayaan yang pertama tadi bahwa Alkitab itu merupakan suara Tuhan, Tuhan yang berbicara. Yang kedua, bahwa alasan yang kedua bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia maha sempurna. Yang ketiga saudara, ini dasarnya yang ketiga, bagian C, ya, Tuhan telah mempersiapkan manusia penulis sedemikian rupa sehingga ia menjadi Allah yang sempurna untuk menuliskan firman-Nya. Jadi saudara, orang-orang yang menulis, perhatikan, itu dipersiapkan Tuhan. Ya, misalnya kitab Matius. Ya, itu siapa Matius? Itu murid dari Tuhan Yesus. Murid yang keberapa? Itu murid dari 70. Murid dari 12. Markus murid dari 70. Nah, saudara perhatikan, murid Yesus ini sebelum
sebelum mereka menulis Alkitab, mereka sudah dipersiapkan dulu ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun mereka. Ya. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan, bukan orang yang dipilih sembarangan, itu dipilih ya secara khusus. Mereka langsung melihat Yesus, mereka bersama-sama Yesus. Ya, ada orang-orang di luar sana, mereka bilang bahwa itu nggak benar, itu Matius, itu nggak benar, itu Paulus. Ya, mereka tidak mengakui sebagai penulis Alkitab. Mereka bilang bahwa Paulus itu adalah seorang penjahat, pembohong. Mereka hanya melihat latar belakang Paulus. Ya, mereka hanya melihat latar belakang Paulus. Mereka tidak melihat pertobatannya Paulus. Bagaimana Paulus bertemu Tuhan Yesus di Damsyik. Jadi saudara, orang-orang di luar sana mereka hanya melihat sepotong-sepotong Alkitab, lalu mereka simpulkan. Nah, orang Kristen yang saudara yang tidak belajar Alkitab itu lebih mudah untuk disesatkan. Ya, jadi saudara, orang-orang yang menulis Alkitab itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan sembarangan orang yang menulis. Misalnya Yeremia, ya, Tuhan berkata, sebelum engkau mengenal aku sudah mengenal engkau. Aku sudah memilih engkau dan menetapkan engkau untuk pergi kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan firman. Jadi saudara, Yeremia penulis Alkitab itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi bukan sembarangan orang yang menulis itu. Jadi saudara perhatikan bahwa alasan ketiga kenapa kita percaya Alkitab itu tidak punya kesalahan apa-apa di dalamnya, karena saudara penulis yang dipakai oleh Tuhan itu dipersiapkan sebelumnya. Ya, saudara lanjut. Ya. Nah saudara, kenapa kita percaya bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan? Nah yang pertama, yang keempat saudara, dikatakan jika kita suci mengandung kesalahan, mengapa Allah melarang kita untuk mengubah kitab suci, baik mengurangi maupun menambah kitab suci? Ya. Coba saudara kita buka Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu pasal 22, mari kita lihat ke depan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saudara, Alkitab ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Nah ini saudara perhatikan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambah padanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19, 1 dan 3. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nomor ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara, Alkitab, ya, firman Allah menegur tidak boleh ada yang nambah dan tidak boleh ada yang mengurangi. Ya, makanya sebenarnya saudara perhatikan, karena yang firman Allah itu kan yang ditulis dalam Alkitab. Itu perlu diperhatikan ya. Yang dikatakan firman Allah itu adalah semua yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kita Wahyu berkata bahwa tidak boleh lagi ada penambahan, tidak boleh lagi ada pengurangan. Makanya perhatikan, kalau berkhotbah pun saudara, kita tidak boleh mengambil banyak hal dari luar. Nah, banyak kan pengkhotbah, dia mengambil hal-hal yang dari luar, dia masukkan menjadi Alkitab lalu dikhotbahkan. Itu sebenarnya salah saudara. Kenapa? Karena saudara seharusnya Alkitablah yang digali, bukan dari luar. Bukan kita mengambil sumbernya dari luar. Seharusnya khotbah sumbernya harus dari dalam Alkitab, bukan dari luar. Misalnya pengalaman pendeta, misalnya penglihatan mukjizat dari para pendeta, itu tidak, karena itu kan tidak ditulis dalam Alkitab. Nah, banyak orang saudara kadang-kadang berbicara bukan dari dalam Alkitab. Misalnya contoh ya, kalau misalnya saudara lihat di dalam gereja, contoh orang-orang yang seperti itu, misalnya seperti Tony Daud. Kalau misalnya nanti kalau dengarkan khotbah pastor pendeta Tony Daud, kalau saudara dia khotbah kebanyakan bukan dari dalam Alkitab, dia ngambil dari penglihatan-penglihatannya, dia mengambil dari luar istilahnya, baru nanti dihubungkan ke Alkitab. Nah saudara, hal-hal yang dari luar, perhatikan, itu kan tidak diilhamkan. Makanya hati-hati juga dalam berkhotbah, misalnya dalam memberi perumpamaan.
Itu hal-hal yang tidak diilhamkan oleh Allah. Yang diilhamkan Allah inilah yang harus dibahas. Misalnya ya saudara contoh bisa tentang neraka. Ada orang-orang banyak bicara tentang neraka. Tapi kalau mereka ambil bahan-bahan khotbah mereka bukan dari Alkitab, kebanyakan dari luar, dari mimpi lah, dari penglihatan lah. Padahal saudara, Alkitab sebenarnya sudah cukup membicarakan tentang neraka. Seharusnya neraka itu kalau kita gali, kita bahas, ambil dari Alkitab saja. Jadi jangan terlalu melebar, jangan terlalu meluas kemana-mana. Ya. Nah, seperti misalnya saya pernah baca buku Kathryn Kuhlman. Ya. Itu saudara mengenai neraka itu bagaimana. Dan saya lihat ada banyak hal yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi dijelaskan sama mereka. Nah saudara, itu sebenarnya sudah semacam menambah. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengkhotbahkan hal-hal yang di luar Alkitab, itu sudah nambah. Sudah menambah Alkitab, sudah menambah firman Allah. Jadi ini perlu hati-hati. Artinya kalau kita mau mengajar, kalau kita mau menggali firman Allah, marilah kita gali dari ayat-ayat Alkitab. Bukan dari luar Alkitab. Halo, amin? Ya, bukan dari pengalaman-pengalaman. Ya, Alkitab itu sudah cukup ditulis untuk bahan pelajaran bagi kita, untuk menjadi penuntun bagi kita. Alkitab itu sudah sangat cukup. Tidak ada kurang apapun. Jadi kita nggak perlu tambahan-tambahan dari luar. Ya. Nah, saudara, jadi perhatikan baik-baik bahwa Alkitab itu tidak punya kesalahan apapun di dalamnya, atau itu yang disebut inerensi. Ya, ingat kata inerensi ini, saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Supaya kita bisa tahu Alkitab yang kita pegang sekarang itu, ya, betapa hebatnya, betapa sempurnanya, betapa menjadi sebuah buku yang bisa jadi pegangan kehidupan kita. Ya, saudara, dengan keyakinan kita terhadap Alkitab itu adalah firman Allah, itu akan menolong kita untuk menjadi percaya, mempertaruhkan seluruh masa depan kita terhadap firman Allah ini. Ya. Nah, saudara, kita misalnya melihat ya orang-orang yang begitu percaya pada firman Allah, itu dipelihara oleh Allah secara khusus. Ya. Saudara, kalau mau mempertaruhkan hidupmu percaya pada firman Allah, maka saudara, firman Allah itu akan menjaga saudara. Firman Allah itu akan memelihara kita. Makanya ada firman Tuhan berkata, ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Saudara, apalagi misalnya kalau kita menghadapi kesulitan. Ya, misalnya kesulitan dalam hal keuangan misalnya contoh. Ya, saudara, bagaimana saudara mengimani Tuhan dalam keuangan kita? Ya. Saudara, Allah itu adalah Allah yang sanggup memelihara. Termasuk Allah sanggup mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, saudara, misalnya kita melihat firman Allah yang berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Saudara, mengatasi masalah-masalah kekhawatiran kita, ya, terutama dalam kekhawatiran keuangan misalnya. Siapa di sini yang tidak punya masalah keuangan? Pasti banyak di antara kita punya masalah keuangan. Saya pun, saudara, masih banyak bergumul terhadap keuangan. Ya. Tapi saudara, saya tidak membiarkan kekhawatiran saya itu melampaui kehidupan saya. Saya nanti pada akhirnya kembali kepada sebuah kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Ya, dikatakan bukankah itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ya. Nah, saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka fokusnya, saudara, hanya kepada kebutuhan-kebutuhan dunia. Tapi kita anak Tuhan, saudara, kita percaya pemeliharaan Allah. Makanya seperti kita, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus pergi bergereja? Kenapa kita harus baca firman? Kenapa, saudara? Karena kita percaya Allah yang mampu menjaga dan memelihara kita, sehingga ketika ada kekhawatiran itu nggak bisa menghancurkan kita. Kenapa, saudara? Karena kita yakin pemeliharaan Allah. Kita yakin Allah akan menjaga, Allah akan mencukupi kita.
Ya, walaupun kita kadang-kadang ada dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa, saudara, percayalah ada anugerah Allah yang akan tetap bekerja dalam hidup kita. Ya. Halo saudara, amin? Amin. Ya, saudara, pemeliharaan Allah itu luar biasa. Maka karena itu saudara, beranilah untuk mempercayakan seluruh masa depanmu di hadapan Tuhan. Termasuk misalnya saudara nanti, saudara setelah tamat kuliah misalnya, udah tamat kuliah lalu Anda mau bagaimana, kemana? Kan pasti banyak orang, ya ada orang tamat SMA, udah tamat SMA dia akan berpikir bagaimana tentang masa depannya dan dia khawatir. Ya. Nah saudara, anak Tuhan punya pegangan, kita anak Tuhan punya pegangan. Apa pegangan kita? Saudara, pegangan kita firman Allah. Ya. Firman Allah yang menjadi pegangan. Kenapa saudara? Karena kita yakin firman Allah itu yang menuntun seluruh kehidupan kita. Ya saudara, saya dulu ketika takut dalam kehidupan, bagaimana tentang masa depan saya, saudara, ada satu ayat dulu yang sangat saya percaya untuk masa depan saya. Saudara, mari kita coba buka sebentar dalam 1 Petrus pasal berapa ya? Pasal 5 ya, coba. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saudara, ini ayat dulu yang ketika saya tamat SMA, ya ayat ini saudara menjadi pegangan saya dan hingga hari ini. Ya, saudara, kita baca sama-sama ayat ini. Ini luar biasa ayat ini, ya. Inilah yang akhirnya saudara ayat ini menjadi pegangan saya untuk masa depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang menyerahkan kamu. Nah, saudara, waktu saya tamat SMA saya nggak tahu mau kemana. Saya nggak tahu bagaimana nanti ke depan. Dan itu waktu itu saya benar-benar rasa takutnya luar biasa. Ya, tetapi saudara, ini yang datang pada saya ayat ini. Waktu itu dalam sebuah persekutuan ada orang baca ini. Tapi ketika orang baca ayat ini tiba-tiba begitu menguatkan saya pada waktu itu. Makanya ayat itulah ya setelah saya selesai SMA, inilah pegangan saya untuk ke depan. Karena setelah saya tamat SMA itu saya nggak tahu apa-apa lagi apa yang akan terjadi ke depan tentang saya. Ya. Dan saya nggak tahu nanti bagaimana. Maka karena itu saudara, ayat ini jadi pegangan saya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ya banyak orang yang tentu akan khawatir tentang kehidupannya. Ya, apalagi kalau misalnya udah tamat SMA atau udah tamat kuliah, habis itu mau apa? Ya, mau kerja di mana? Mau melamar pekerjaan apa? Nah saudara, ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu ke depan tentang masa depan kita. Ya. Nah saudara, perhatikan, tetapi di sini kita lihat ada jaminan Allah yang memelihara kita. Terus saudara, dari ayat ini, ya, dari ayat ini saudara, Tuhan kasih saya Matius pasal 6. Coba sebentar kita buka Matius pasal 6. Ya, ini jadi mulai pertama saya dapatkan ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Terus saudara, Matius pasal 6 ini mengenai kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25. Ya. Saudara, perhatikan ini ayat-ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saudara, ketika kekhawatiran datang, firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Bagaimana dengan masa depan saya? Tuhan kasih ayat, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, karena Ia yang memelihara. Ia yang memelihara. Nah saudara, selanjutnya dikasih ayat ini, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Ya. Nah, saudara lanjut lagi ayat 26. Nah, perhatikan ayat ini saudara. Masih ada lanjutan ayat ini. Dia pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, ayat ini saudara, saya benar-benar percaya bahwa saudara, kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung di lembah, ya, itu dia indahkan, dia hiasi. Apalagi kamu yang percaya. Ya, saudara yang percaya, kita yang percaya, saya yang percaya. Kalau burung saja dipelihara, bunga saja diindahkan begitu rupa, tapi saudara perhatikan baik-baik, ya, bahkan saudara kita orang percaya jauh melebihi burung-burung di udara, jauh melebihi bunga bakung di lembah. Halo, amin. Ya, nah saudara, jadi kekhawatiran itu yang saudara saya punya setelah tamat SMA, saudara, itu hanya saudara saya bisa terlepas dari kekhawatiran itu dengan ayat-ayat ini. Lalu kan habis itu saya nggak tahu ke depan bagaimana, saya nanti akan kemana, tinggal di mana, tinggal di kota mana, akan menetap di mana, saya kan tidak tahu. Ya. Nah saudara, tetapi saudara, itulah kita, apa yang dikatakan tadi oleh Alkitab, jangan khawatir. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan, karena akulah yang memelihara kamu. Ya, lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung di lembah. Ya, kamu melampaui itu, kamu melebihi daripada semua itu. Ya. Nah, saudara, ya, dalam perjalanan itu saya melihat pada akhirnya memang benar-benar Tuhan pelihara. Tuhan jaga, Tuhan siapkan. Dulu saudara, kekhawatiran itu kan bukan hanya khawatir nanti mengenai setelah habis tamat SMA mau jadi apa, tapi kan berpikir lagi nanti kalau misalnya mau menikah sama siapa. Itu kan menjadi sebuah kekhawatiran. Ya, mau menikah dengan siapa? Kalau udah menikah, tinggal di rumah mana? Saya nggak punya warisan, mau tinggal di mana? Nanti kalau udah punya anak, mau ngasih makan apa? Itu kan menjadi sebuah kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan hampir setiap orang. Jangan berpikir bahwa orang kaya itu tidak khawatir. Saudara, banyak orang kaya itu malah sebenarnya kekhawatiran mereka itu lebih besar. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi itu? Saudara, kita punya firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penuntun bagi kita. Makanya saudara, pertama-tama harus tahu dulu Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak mengandung kesalahan apapun. Artinya saudara, bahwa firman Allah itu harus benar-benar bisa dipercaya. Ya. Jadi saudara, apa yang saudara khawatirkan ke depan, apa yang saudara pikirkan ke depan mengenai pekerjaan, mengenai jodoh, ya, mengenai jodoh, saudara, Anda percayakanlah kepada Tuhan semuanya. Ya, ada orang-orang yang karena khawatir sehingga siapapun dia terima. Ya, dia nggak peduli mau orang itu seiman atau tidak, orang ini takut akan Tuhan atau tidak. Ya, dia nggak pikirkan itu. Kenapa saudara? Karena khawatir. Dia mengkhawatirkan nanti bisa nggak saya dapat yang sesuai dengan kehendak. Nah, karena mereka ragu, akhirnya bertindak semaunya. Saudara, belajarlah untuk mempercayakan sepenuhnya pada Allah. Allah itu adalah Allah pemelihara. Ya, Allah memelihara. Maka saudara, apa yang menjadi pegangan kita? Pegangan kita itu adalah firman Allah. Ya. Saudara, kalau di dunia ini kita biarkan kekhawatiran itu merajalela, itu bisa menghancurkan kita. Ada orang-orang takut dengan masa depan. Ya, itu tadi kenapa? Karena mungkin tidak ada orang tua yang mendukung, ya, tidak ada warisan yang dimiliki. Saudara, kita masih punya Tuhan. Halo, amin. Kita punya Tuhan. Dia sudah menentukan masa depan kita itu bagaimana. Dia sudah punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Jadi mari tak usah hidup dalam kekhawatiran. Percayalah pada firman Allah. Maka saudara, kita tadi harus serius untuk belajar firman Allah.
Ya, anak-anak muda, bagaimana masa depanmu itu ditentukan oleh firman Allah. Ya, maka karena itu bersandarlah pada firman Allah. Ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa hadapi kalau menurut kekuatan kita sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya kita sakit. Ya, saudara, saya pernah sakit dan sakitnya lama. Ya, susah tidur, kurus, makan susah, nafsu makan tidak ada, makan ini salah, macam-macam saudara. Tetapi saudara, saya melihat pada akhirnya saya bisa melewati. Kenapa? Itu tadi kembali lagi pada pemeliharaan Allah. Kalau secara manusia saya tidak mampu, kalau secara manusia saya tidak bisa menjalani, tetapi saya melihat dalam pengalaman itu, saya melihat Tuhan itu tetap menjaga dan memelihara. Ya, apapun keadaan dan kondisi-kondisi kita, Tuhan akan jaga. Makanya bagi anak-anak muda terutama, percayakanlah masa depanmu kepada Tuhan. Ya. Termasuk dalam segala apa yang Anda takutkan, apa yang Anda khawatirkan, percayakan sepenuhnya pada Allah. Ya. Saudara, firman Allah itu adalah sempurna. Firman Allah itu sanggup memberikan kita kemerdekaan, sanggup memberikan kita kemenangan-kemenangan. Ya, saudara, kalau misalnya kita lihat di dalam kitab Daud, ya, saudara, Daud itu adalah orang yang sangat percaya pada firman Allah. Dan kita lihat saudara pemeliharaan Allah terhadap dia. Bagaimana ketika Raja Saul, saudara, mengejar-ngejar dia, mau bunuh dia. Tapi saudara, kita melihat dalam pergumulan Raja Daud, saudara, kita melihat satu persatu, kita melihat Tuhan pelihara dia. Sampai nanti akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Saudara, orang yang hanya dulu kerjanya penggembala domba di kebun, saudara, Tuhan bisa angkat menjadi seorang raja yang besar. Kenapa saudara? Itu pemeliharaan Allah. Allah memelihara orang-orang yang dia pilih. Allah memelihara orang-orang yang dia selamatkan, dia tebus. Nah, kalau saudara yakin itu adalah orang yang sudah dipilih Allah ditebus, maka masa depan Anda tak perlu dikhawatirkan. Bukan berarti juga malas-malasan. Halo, amin? Amin. Bukan karena wah Allah pelihara ya udahlah tidur-tidur aja. Tentu juga bukan begitu. Memang Allah pelihara, tapi kita juga harus tetap semangat berjuang. Karena kita nggak tahu ya apa yang akan Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kita. Apakah ini, apakah itu? Kita nggak tahu. Jadi saudara, apa yang hari ini bisa lakukan. Ya, kerjakan apa yang hari ini bisa Anda kerjakan dengan kepercayaan pada Tuhan. Karena kita tidak tahu mana yang akan berhasil dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara, yang pertama kita percaya kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu firman Allah. Firman Allah itu harus menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Ya. Nah, jadi saudara, dasar dari kepercayaan bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, saudara, itu tadi ada dasarnya, ada beberapa tadi. Yang pertama, karena Alkitab itu adalah suara Tuhan, tidak mungkin ada kesalahan. Yang kedua, bahwa Alkitab itu karena Allah itu mampu, dia Allah yang mampu, dia Allah yang penuh kuasa, penuh hikmat, sehingga dia bisa menjaga sehingga apa yang ditulis itu tidak ada kesalahan. Yang ketiga tadi apa? Allah mempersiapkan penulis. Yang keempat apa? Allah melarang kita untuk menambah firman Allah dan mengurangi firman Allah. Berarti Alkitab itu sudah cukup, sudah pas, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, saudara, dasar dari kepercayaan ini akan membuat kita, saudara, berani untuk percaya sepenuhnya pada firman Allah. Itu konsekuensi. Ya, coba kita lihat yang terakhir yang di tulisan ini. Coba bagian terakhirnya. Konsekuensi dari percaya pada firman Allah sebagai ya, tidak ada kesalahan. Terus ini konsekuensinya, saudara. Terus turun. Nah, ini konsekuensi yang kita harus dari kepercayaan inerensi Alkitab. Nah, ini saudara konsekuensinya, perhatikan konsekuensi dari Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita percaya kita firman Tuhan, amin. Amin. Ya, firman Tuhan.
itu Alkitab dan firman Tuhan, maka saudara, pertama, ini konsekuensinya, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Jika kita benar-benar percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, firman Tuhan. Tuhan itu satu dan dia tidak berbicara dengan lidah bercabang. Oleh karena itu hanya ada satu kitab suci yang benar-benar firman Tuhan. Saudara, konsekuensi dari inerensi Alkitab, kita percaya Alkitab tidak ada kesalahan. Yang pertama konsekuensinya kita percaya bahwa satu-satunya kitab suci firman Allah itu hanyalah Alkitab. Mungkin bilang bagaimana dengan kitab lain? Saudara, kitab lain itu pasti salah. Halo, amin? Amin. Ya, tidak mungkin saudara Tuhan berbicara dua kitab. Itu namanya Tuhan yang bercabang lidah. Tidak mungkin. Pasti hanya ada satu kitab suci yang benar. Ya, kalau enggak kitab suci kita, ya kitab suci yang lain. Tapi kalau kita percaya, kita tahu bahwa Alkitab ini yang benar, maka otomatis yang lain gugur. Berarti kitab-kitab lain yang mengaku firman Allah itu sebenarnya bukan firman Allah. Ya, jadi saudara, kitab suci satu-satunya firman Tuhan di dunia ini hanya Alkitab ini. Sekalipun saudara, ada orang-orang bilang, wow, kita itu sudah dimasukkan. Alkitab suci itu sudah dirubah. Saudara, itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti, saudara, Alkitab kita itu sudah dimasukkan. Kalau memang ada bukti, buktinya mana? Mana yang asli? Ya, tidak ada. Sampai sekarang tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan Alkitab itu Alkitab itu bukan asli. Tidak ada yang bisa buktikan. Jadi saudara, klaim-klaim orang yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah, Alkitab itu sudah tidak asli lagi katanya, itu semua hanya klaim-klaim omong kosong. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya Alkitab kita itulah firman Allah satu-satunya dan tidak ada kitab yang lain. Ya, jadi kitab lain itu ya termasuk misalnya kitab Buddha, kitab Hindu, ya termasuk kitab Islam. Bagi pandangan kita orang Kristen itu semua kitab palsu. Halo, amin? Ya, hanya kalau misalnya ngomong ke orang jangan terang-terangan. Ya, wah kitabmu kitab palsu. Itu nggak bisa langsung begitu. Nanti Anda bisa dipotong lehernya. Jadi kalau mau menyampaikan, sampaikan dulu dasar-dasarnya. Baru ambil kesimpulan. Ya, jangan kesimpulan dulu, baru penjelasan. Ya, kesimpulan langsung leher dipotong, Anda nggak bisa jelasin lagi. Ya, jadi jangan kesimpulannya dulu. Halo, amin? Tapi terangkan dulu, kenapa ini disebut kitab suci, firman Allah? Ada apa? Ya. Makanya kan di dalam Muslim biasanya mereka bilang Al-Quran itu adalah kitab terakhir, ya itu kitab pembaharuan katanya gitu. Ya. Jadi saudara, artinya ini kan kitab yang muncul di abad ke-7. Perhatikan ya, ini kitab yang muncul di abad ke-7. Nah kalau misalnya itu benar ya, kalau misalnya kita benar itu kitab yang benar itu adalah kitab pada abad ke-7 yang muncul pada abad ke-7, lalu kita pertanyakan, terus bagaimana suara Tuhan sebelum itu? Apakah hanya pada abad ke-7 Tuhan bicara? Bagaimana dengan suara Tuhan pada tahun-tahun sebelumnya, ribuan tahun yang lalu? Maka dari situ saja sebenarnya sudah salah. Karena tidak mungkin baru Tuhan berbicara pada abad ke-7. Ya. Ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan berbicara dulu, dan itu sudah ditulis dulu. Jadi saudara, ada semacam hilang episode. Jadi tiba-tiba ini melangsung pada episode ke-7. Katakanlah episode ke-7 abad ke-7. Episode sebelumnya nggak ada. Latar belakangnya nggak ada. Jadi tidak mungkin Tuhan bicara tiba-tiba hanya pada saat itu, lalu itu dianggap benar. Ya, nah kalau lihat Alkitab, saudara, itu bukan muncul tiba-tiba. Itu kitab suci itu turunnya itu bertahap, mulai dari penulisan Musa. Itu tahun berapa? 1500 tahun sebelumnya. Jadi saudara, episode itu panjang, nggak tiba-tiba episode abad pertama. Enggak, itu ada episode-episode yang sebelumnya sampai nanti terakhir ditulis sampai abad pertama. Jadi Alkitab itu ya itu merupakan suara Tuhan dari abad-abad sebelumnya. Bahkan abad-abad sebelum Yesus ada, Tuhan udah bicara dulu. Lalu misalnya tiba-tiba hanya ada kitab suci yang mengatakan sebagai kitab suci pembaharuan,
kitab suci yang asli katanya muncul pada abad ke-7 kan tidak mungkin. Berarti selamanya Tuhan itu bungkam. Lagi pula saudara, berarti kalau Tuhan berfirman, tidak mungkin firman-Nya itu gagal. Tidak mungkin firman itu bisa hilang, tidak mungkin. Karena Allah yang berfirman pasti Dia bisa menjaga firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci kita. Halo, amin? Ya. Nah saudara, jadi hanya ada satu kitab suci. Yang kedua, saudara, kita harus percaya, karena tadi kita percaya Alkitab inerensi, tidak ada kesalahan. Kita harus percaya benar-benar saudara, Alkitab tidak bisa salah atau tidak salah. Ini harus benar-benar kita pakai. Ada pendeta yang berkata Alkitab itu bisa salah. Ya, dalam gereja ada 3 pandangan. Ya, dalam gereja ada 3 pandangan. Pandangan pertama pandangan liberal. Pandangan liberal itu artinya Alkitab itu berisi firman Allah. Maksudnya ada sebagian bukan firman Allah, ada sebagian firman Allah. Itu kita tolak saudara, itu Alkitab dalam pandangan liberal. Alkitab itu berisi firman Allah. Nah, Alkitab dalam pandangan neo-ortodoks ini pandangan kedua. Alkitab itu pandangan mereka, Alkitab itu merupakan akan menjadi firman ya ketika dia berbicara. Jadi saudara, dalam pandangan neo-ortodoks itu Alkitab itu jadi firman ketika Tuhan berbicara pada kita secara langsung. Jadi kalau tidak berbicara berarti itu bukan firman. Nah saudara, itu juga kesalahan. Jadi menurut mereka pandangan neo-ortodoksnya Alkitab itu menjadi firman Allah. Jadi tulisan ini hanya menjadi firman ketika berbicara menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita. Kalau nggak menyentuh, yaitu bukan firman Allah. Nah ini bobrok juga, ini pandangan yang salah. Kita nggak percaya. Nah saudara, pandangan yang terakhir adalah pandangan ortodoks. Alkitab adalah firman Allah. Ini yang kita pertahankan. Ya, inilah yang kita pegang. Nah saudara, tadi yang kedua Alkitab tidak bisa salah. Ini harus tetap kita pertahankan. Ya, saudara, yang ketiga Alkitab tidak dapat ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya saudara, hati-hati dalam berbicara firman. Jangan terlalu banyak ambil dari luar. Ya, halo, amin. Sumber khotbah kita adalah Alkitab. Sumber pembahasan bukan mimpi-mimpi, bukan penglihatan-penglihatan orang, bukan penglihatan saudara. Itu tidak diwahyukan, itu tidak ditulis dalam Alkitab. Jadi sumber kita belajar firman Allah, sumber dari kita bersaksi mengajar, ini semua sumbernya Alkitab. Yang keempat, bagian D, kita harus mencari dan mengisi diri kita dengan Alkitab dan firman Tuhan. Saudara, belajarlah firman Tuhan dengan serius setiap hari. Alkitab berkata, yang kesukaannya ialah merenungkan firman itu siang dan malam. Benarkah? Ya, saudara, tergantung saudara. Apakah benar-benar Anda yakin Alkitab itu firman Allah? Kalau Anda yakin, maka setiap hari harus Anda renungkan. Tidak bisa hanya Anda sekali-sekali baca. Renungkan, bangun, sebelum bangun baca firman. Renungkan firman Allah siang malam. Ya, harus mengisi diri kita dengan Alkitab. Melawan korupsi saudara. Kalau tidak Anda isi dirimu dengan firman, tidak bisa. Melawan godaan-godaan dunia. Ya, melawan nafsu dalam diri kita, melawan pikiran-pikiran kotor dalam pikiran kita. Itu nggak bisa kalau nggak baca firman. Bagaimana Anda bisa melawan dunia ini kalau Anda tidak dalami firman Allah? Bagaimana Anda bisa punya harapan masa depan? Anda punya keyakinan tentang masa depan kalau Anda tidak isi dengan firman Allah diri kita. Saudara, firman Allah inilah yang memberi kita harapan-harapan. Apalagi kalau kita di saat-saat sulit. Apalagi kalau kita di saat-saat sakit. Firman Allah itu harus jadi pegangan kita. Ya, saat-saat tidak ada jalan, saat-saat semua butuh. Orang yang tidak punya jalan biasanya dia putus asa bunuh diri. Ada anak pendeta itu saya dengar bunuh diri. Pernah ada anak panti dari sini. Ya, udah keluar dari sini, saya dengar dia bunuh diri. Anak pendeta. Saudara, kenapa? Itu tadi, karena mereka tidak jadikan firman Allah itu sebagai makanan kehidupan mereka. Jadi saudara, apalagi saat-saat sulit, apalagi saat-saat masalah kehidupan luar biasa, saudara, firman Allah itulah yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Ya, apalagi saat-saat miskin. Misalnya saat miskin, kan kita tidak semua kaya. Ya, tidak semua orang Kristen itu kaya. Tidak ada dalam Alkitab bilang bahwa orang Kristen semua kaya. Tidak ada, saudara.
pendeta yang khotbah menjanjikan kekayaan itu sebenarnya salah benar, saudara. Kita tidak tahu tentang kehidupan kita. Yang jelas, apapun keadaan kita, Allah akan tetap pelihara. Ya, mau kaya mau miskin, ya, itulah jalan kan miskin. Tapi kan dipelihara Tuhan sampai nanti masuk surga. Jadi kehidupan ekonomi itu nggak bisa dipastikan bahwa kita semua akan baik-baik dalam keadaan ekonomi, dalam kebutuhan ekonomi, tidak ada itu. Yang jelas Allah akan pelihara kita. Yang jelas Allah akan jaga kita. Allah akan memberikan solusi buat kita. Kadang kan solusinya tidak bisa buru-buru Tuhan kasih kita jalan keluar. Maunya ada masalah, hari ini juga maunya selesai masalah. Itu kan maunya kita, tapi maunya Tuhan kan belum tentu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berlama-lama dalam masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan ada sesuatu yang Dia mau ajari pada kita. Ya, Firman Allah berkata Dia mengajari kita seperti ayah, seperti orang tua kepada anak. Jadi kita ini anak-anaknya, Dia akan pelihara kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ya, jadi saudara-saudara, pertaruhkanlah hidup kepada Tuhan, karena Tuhan itulah penjamin seluruh masa depan kita. Kita nggak jamin apa yang terjadi di dalam di kehidupan kita di kemudian hari. Tidak ada jaminan kita kaya, tidak ada jaminan kita sehat-sehat saja, tidak ada. Tapi yang dijamin itu Allah akan tetap jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan memberikan kita solusi. Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui dari kekuatan. Pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan. Tapi pada waktu kami dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi pencobaan itu ada. Kita nggak bisa berdoa dalam nama Yesus supaya tegi pencobaan. Ada orang kerjanya hanya tegi-tegi pencobaan. Ya. Ada gereja yang kerjanya hanya tegi-tegi penyakit. Dalam nama Yesus saya tidak sakit. Setiap mereka ibadat, saya dalam nama Yesus saya akan kaya, tidak miskin. Saudara, itu klaim-klaim yang aneh, saudara. Ya, jadi saudara, pencobaan itu ada. Itu pencobaan. Jadi kalau misalnya kita melawan pencobaan, kalau itu udah tetapi nggak bisa kita geser. Apa rencana Tuhan atas kita nggak bisa kita geser dengan doa. Sebenarnya doa itu adalah belajar berserah pada rencana Allah. Ya, ada orang-orang yang mau mencoba menggeser rencana Tuhan itu dengan klaim-klaim doa. Saudara, nggak bisa. Tuhan sudah menetapkan kita itu bagaimana. Yang jelas bagi anak Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi yang terbaik dalam pandangan Tuhan bukan yang terbaik dalam pandangan kita. Halo, amin? Oke saudara, jadi mari belajar firman Allah. Ya. Nah, kalau di panti ini, saudara kita yang tinggal di panti ini, kelebihannya memang setiap pagi berdoa di sini sama baca firman. Ya, itu setiap pagi kita di sini. Ya, di keluarga jemaat, ya coba dibangun. Kalau mungkin selama ini menurun, coba belajar untuk mulai membangun kehidupan doa dan baca firman Tuhan pagi-pagi. Nah, saudara, yang terakhir, konsekuensi dari Alkitab adalah firman Allah yang tidak salah. Saudara, yang terakhir kita harus menghargai dan meninggikan otoritas Alkitab lebih dari apapun. Ya, jadi Alkitab itu sebagai sumber segala sesuatu, sumber pengetahuan, sumber dari segala kehidupan kita, sumber tentang dasar keselamatan. Keselamatan itu bagaimana? Itu saudara sudah disampaikan oleh Alkitab. Ya. Jadi saudara, sumber kita dalam belajar adalah Alkitab. Ya. Sumber kita dalam menghadapi segala tantangan-tantangan itu adalah Alkitab. Jadi saudara, jadikanlah Alkitab sebagai otoritas kehidupan saudara. Ya. Begitu juga dalam rumah kita, rumah tangga kita. Biarlah setiap rumah tangga orang Kristen, Alkitab itu menjadi sumber utama. Ya, sumber utama yang harus pertama-tama dipelajari, harus pertama-tama diajarkan kepada keluarga-keluarga. Ya, jadi mari saudara, jadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi. Ya, otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, dalam menilai, dalam mengambil keputusan-keputusan, ya, dalam mengajarin orang, dalam membimbing orang, dalam memecahkan masalah-masalah. Saudara, Alkitab itu sebagai sumber. Ya. Jangan pakai akal manusia, jangan pakai saudara motivasi-motivasi daripada motivator dunia ini. Saudara, dalam
misalnya mencari uang, saudara, Alkitab dasarnya. Dalam mencari jodoh, termasuk saudara, Alkitab sebagai sumbernya. Ya, apa kata Alkitab? Misalnya seperti jangan berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Itu saudara, itu sebagai otoritas. Jadi misalnya kalau ada godaan-godaan, anak-anak muda misalnya tergoda oleh seorang perempuan yang tidak seiman, saudara, jangan. Karena Alkitab sudah menegaskan tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak beriman. Gelap sama terang tidak bisa bersatu. Itu sudah, kalau udah itu Alkitab berkata begitu, udah cukup begitu, tak usah ditawar-tawar. Halo, amin? Amin. Nanti kan ada orang bilang, nggak apa-apa, nanti kan dia saya ajar. Iya, mudah-mudahan. Tapi kebanyakan orang malah dia yang tenggelam. Nah saudara, jadi Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi, ya, otoritas tertinggi, baik dalam hal apapun, dalam menilai, dalam mengambil keputusan, dalam mencari pekerjaan, dalam berbisnis, saudara, Alkitab sebagai dasar kita, ya. Jadi saudara, ini poin-poin yang perlu kita perhatikan. Tadi Alkitab, yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa Alkitab itu, saudara, adalah merupakan inerensi, ya, inerensi yang artinya tidak ada kesalahan apapun di dalamnya. Apa dasarnya tadi saya sudah sampaikan. Ya, ada banyak poin yang saya tulis di sini, saya nggak sempat bisa sampaikan, tapi saudara kita sudah pelajari, nanti saudara bisa baca-baca di rumah, ya. Nah, saudara, jadi kesimpulannya, saudara, bahwa karena Alkitab itu, ya, tidak ada kesalahan inerensi, maka saudara, itu tadi kita harus percaya Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Ya. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Alkitab itu kita percaya tidak ada kesalahan apapun. Yang ketiga, Alkitab tidak boleh kita tambahkan, tidak boleh dikurangi. Yang keempat, Alkitab itu apa? Sebagai sumber, ya, untuk sebagai apa? Sebagai sesuatu yang mengisi diri kita, hal yang benar-benar kita cari, benar-benar mengisi kehidupan kita. Yang keempat, kelima, kita harus menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, termasuk nanti dalam merantau, kalau saudara merantau tanya Tuhan dulu. Ya, coba apa kata firman Tuhan? Bagaimana saudara hidup sebagai Kristen, sebagai orang gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana semua itu sudah ada di dalam Alkitab sebagai tuntunan. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mari saudara kita angkat pujian, kita sekalian berjamaah kudus.